Shalom, selamat pagi anak-anak muda, anak-anak teruna. Hari ini kita akan memulai ibadah kita kembali. Namun sebelum kita mulai ibadah kita akan bersaat. Saat teduh mulai. Saat teduh selesai, kita akan bernyanyi memulai ibadah kita dari Gita Bakti nomor 4. Anak-anak, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami naikkan bagi-Mu Bapa. Hari ini kami boleh kembali beribadah dalam ibadah teruna. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat nafas kehidupan yang Kau anugerahkan kepada kami pada hari ini. Kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu dan berterima kasih buat berkat dan kasih sayang Tuhan dalam hidup kami. Pribadi dan keluarga kami boleh merasakan sukacita dan damai sejahtera yang luar biasa. Dengan kemurahan hati kami memohon, hadirlah di tengah-tengah persekutuan kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya, sehingga ibadah kami ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, kita akan masuk dalam pembacaan Mazmur pujian. Kita akan membaca Mazmur dari Mazmur 33 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Kita akan baca bersama-sama. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali, nyanyikanlah baginya nyanyian baru. Petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Anak, kita akan kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 50A ayatnya yang pertama. Salam, selamat pagi anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, pada saat pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu akan membaca firman Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri memberkati kami, agar firman yang kami dengarkan pada saat pagi hari ini Tuhan
boleh kami terapkan dalam kehidupan kami dimanapun kami berada. Di dalam nama anak Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan sama-sama membaca firman Tuhan dari kitab Yesaya pasal yang ke-50, ayatnya yang ke-4 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Kalau kita sudah mendapatkan semua, saya akan membacakan untuk kita semua. Ketaatan hamba Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang mukul aku, dan pipiku kepada orang-orang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berbicara mengenai ketaatan sangatlah dekat dengan kehidupan kita. Taat menjadi hal yang sangat mudah dibicarakan dalam keseharian kita. Taat menjadi salah satu aspek yang diperlukan dalam kehidupan umat manusia. Tetapi pada kenyataannya, di zaman sekarang ini, tidak sedikit orang yang mulai tidak taat. Tidak taat melakukan ibadah, tidak taat melakukan aturan yang ada, baik yang ada di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Dan ketidaktaatan itu pun menimbulkan berbagai hal, antara lain orang tidak memiliki waktu lagi untuk bersaat teduh, untuk berdoa, bahkan untuk membangun relasi lain dengan sesama pun sudah jarang karena ketidaktaatan. Dalam nats pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini dilatar belakangi oleh kegagalan bangsa Israel untuk hadir sebagai hamba Tuhan di tengah bangsa-bangsa lain pada saat itu. Mereka kehilangan identitasnya sebagai hamba Tuhan karena ketidaktaatan kepada perintah Tuhan. Israel telah menjadi umat yang mengajarkan kehendak Tuhan untuk memberikan semangat kepada bangsa-bangsa lain. Namun mereka gagal karena ketidaktaatan mereka pada saat itu. Anak-anak, di tengah ketidaktaatan bangsa Israel yang gagal menjadi hamba Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel pada saat itu, Nabi Yesaya bernubuat bahwa seorang hamba Tuhan diutus di tengah-tengah dunia ini untuk setia, taat, dan berserah penuh kepada Dia yang memanggil, menebus, dan memperlengkapi dan mengutusnya. Anak-anak, siapakah hamba Tuhan tersebut? Hamba Tuhan itu adalah orang yang memiliki relasi akrab dengan Tuhan. Kenapa kita harus memiliki relasi akrab dengan Tuhan? Karena dengan dalam kita membangun hubungan yang akrab dengan Tuhan, kita bisa melatih diri kita untuk terus-menerus mendengar apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Anak-anak membangun hubungan yang akrab dengan Tuhan atau relasi akrab dengan Tuhan, yaitu dengan cara sebelum kita melakukan segala aktivitas kita minta Tuhan untuk memberkati kehidupan kita. Yaitu bangun pagi kita harus berdoa. Kita harus membaca firman Tuhan. Agar lewat daripada itu kita minta pimpinan dari Tuhan, agar Tuhan menolong, membimbing kehidupan kita sepanjang hari itu, agar kehidupan kita pun boleh menjadi berkat untuk orang lain. Yang kedua, seorang hamba Tuhan adalah memiliki lidah seorang murid dan telinga yang dibuka untuk selalu setia dan taat mendengar dan melakukan kehendak Tuhan. Anak-anak, Tuhan menciptakan segala anggota tubuh kita itu dengan fungsi dan tujuan yang masing-masing.
Di dalam pembacaan firman Tuhan pada saat pagi hari ini, kita membaca di ayatnya yang keempat, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Anak-anak, Tuhan menciptakan kita telinga untuk mendengar hal-hal yang bagus, hal-hal yang baik, hal-hal yang mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan menciptakan mulut kita, Tuhan menciptakan segala anggota tubuh kita untuk mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan menciptakan mulut kita untuk memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Anak-anak, kita belajar daripada seorang hamba Tuhan yang sejati, kalau kita tahu itu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kita lihat dia adalah Allah yang sejati, Raja di atas segala raja. Dia adalah contoh teladan kehidupan yang kita contohi yang paling sempurna. Tuhan adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia datang ke dunia ini menjadi seorang hamba, seorang pelayan, bahkan yang paling menyedihkan dia datang sebagai seorang. Dia lahir di kandang yang paling hina, yaitu di kandang domba. Padahal dia adalah seorang raja. Kenapa Tuhan melakukan itu semua? Karena bentuk ketaatan kepada Bapa. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melalui pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita diingatkan untuk sebagai teruna-teruna Kristen, kita selalu taat kepada perintah Tuhan. Dengan cara apa anak-anak? Dengan membaca firman Tuhan. Dengan kita melakukan perintah-perintah Tuhan, kita menjauhi segala larangannya. Anak-anak Tuhan, melalui pembacaan firman Tuhan pada saat pagi hari ini, kita diajarkan agar selalu taat, baik di rumah, di lingkungan sekolah, bahkan di lingkungan masyarakat. Di rumah kita harus patuh kepada perintah orang tua. Di sekolah kita harus patuh kepada perintah yang ada, perintah guru-guru kita dan aturan yang ada di sekolah. Bahkan di lingkungan masyarakat, kita harus patuh setiap peraturan yang ada di masyarakat, agar kita boleh menjadi berkat bagi orang lain, agar kita menjadi patuh kepada setiap aturan yang ada. Jangan kita menganggap bahwa kita berpikir, oh iya, saya ini kan masih muda, saya kan masih kecil, saya masih remaja, saya belum bisa untuk menjadi pemimpin. Anak-anak belajar, kita memimpin diri kita sendiri. Kita belajar untuk memimpin diri kita sendiri. Kalau kita udah belajar memimpin, bisa memimpin diri kita sendiri, maka kita pun bisa memimpin orang lain. Dengan cara apa? Kita taat kepada perintah Tuhan. Taat dengan cara apa? Kita melakukan segala perintah Tuhan. Jangan kita menganggap, oh saya belum bisa, itu yang untuk melakukan segala sesuatu itu, menaati segala peraturan itu pemerintah atau orang-orang besar atau para pemimpin-pemimpin, misalnya presiden dan lain sebagainya. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita menjadi pemimpin untuk memimpin diri kita sendiri dan memimpin orang lain. Sebagai penutup firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan sama-sama membaca dari firman Tuhan 1 Timotius 4, 1 Timotius pasal yang keempat, ayatnya yang ke-12. Saya akan membacakan untuk kita semua. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucian. Amin. Anak-anak, mari kita saat teduh. Saat teduh selesai. Baik,
Pada pagi hari ini kita akan sama-sama berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Tak henti-hentinya dan tak putus-putusnya ya Tuhan, kami datang di hadapan hadirat-Mu yang kudus, karena kami yakin dan percaya Engkau memberikan teladan kehidupan bagi kami. Biarlah Tuhan sendiri memampukan kami Tuhan dalam menjalani kehidupan kami hari lepas hari, agar kami boleh menjadi teladan bagi orang lain dimanapun kami berada, agar nama-Mu dipuji dan dipermuliakan. Mampukan kami Tuhan di dalam situasi dan keadaan seperti sekarang ini. Mampukan kami agar kami tetap setia dan taat kepada setiap perintah-perintah-Mu. Bapa di surga, pada saat pagi hari ini Tuhan, kami sehati sepikir berdoa untuk setiap pelayanan gereja-Mu Tuhan, GPIB, baik dari pusat maupun pelosok-pelosok daerah, kiranya Tuhan Engkau memberkati. Kami berdoa juga Tuhan setiap pendeta-pendeta, majelis-majelis presbiter. Kami berdoa biarlah Tuhan sendiri memberkati setiap pelayanan para hamba-hamba-Mu Tuhan. Para pengurus pelayan ke-6 Pelkat Tuhan, kiranya juga Tuhan memberkati. Bapa di surga, kami juga pada saat pagi hari ini berdoa Tuhan, buat setiap pelayanan Tuhan, baik yang ada di kota, yang di desa, yang naik gurun lembah sekalipun. Tuhan, biarlah Tuhan ikut memberkati mereka, agar semuanya itu nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Bapa di surga, kami berdoa juga Tuhan buat pemerintahan kami, dari pusat sampai ke daerah-daerah. Biarlah Tuhan Yesus Engkau memberkati, agar di dalamnya Tuhan kami boleh leluasa memuji dan mempermuliakan akan nama-Mu. Aparat pemerintahan Tuhan, kiranya juga Tuhan memberkati. Dalam situasi dan kondisi saat ini Tuhan, kiranya Tuhan juga memberkati setiap pergumulan bangsa dan negara ini Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa turun campur tangan, agar bangsa dan negara kami ini Tuhan boleh mengalami pemulihan, bahkan damai sejahtera boleh kami rasakan semuanya Tuhan. Bapa di surga, pada saat pagi hari ini juga Tuhan kami berdoa buat orang-orang sakit, baik yang di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing. Kiranya Tuhan Yesus Engkau memberkati mereka. Engkau adalah dokter di atas segala dokter Tuhan, yang mampu menyembuhkan setiap penyakit yang mereka derita. Lewat obat-obat penawar, bahkan para medis, mari Tuhan Yesus Engkau memberkati. Bapa di surga, ini doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Anak Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak, kita akan masuk dalam memberikan persembahan. Kita akan bernyanyi dari Gita Bakti nomor 87. Kaulah sumber berkat dalam hidup kami. Tuhan berkati agar berkenan bagi orang-orang yang membutuhkannya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Amin.
Baik anak-anak, pada pagi hari ini kita akan menutup ibadah kita. Mari kita berdoa. Kembali ya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau sudah memberkati kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya ibadah kami ini. Kiranya Tuhan, ibadah kami pada pagi hari ini yang berkenan Engkau memberkati, dan yang tidak berkenan kiranya Engkau mengampuni. Di dalam nama anak Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kami dari Pelkat PT GPIB Anugerah Pangkalan Berandan mengucapkan Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.